Om, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2025. Terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam gerakan gemar, gerakan membaca Alkitab rutin kita ke SCA Penel Surabaya dan ke SCA Anugerah Cabang Kemendung. Terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Di pagi hari ini kita boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita semakin boleh mengerti dan iman kita untuk mengiring Tuhan semakin teguh di dalam Tuhan di akhir zaman ini. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan tidak hanya sekedar sebagai pengertian atau hanya sekedar wawasan, tetapi kebenaran firman Tuhan boleh kita melakukannya, menghidupi kebenaran firman Tuhan itu, sehingga kita bisa merasakan kasih Tuhan, kita bisa merasakan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita, dan karakter kita boleh berubah serupa seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau baca di dalam pembacaan gemar kita, yaitu di dalam Amsal. Bapak Ibu, kita buka bersama-sama di dalam Amsal pasal 14 ya. Amsal pasal 14 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-32. Begini bunyi firman Tuhan, saya bacakan. Amsal 14 ayat 31 sampai 32. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. 32. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada satu poin yang sangat penting dalam kehidupan kita. Di situ dikatakan, siapa menindas orang lemah, menghina penciptanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di situ kita belajar dan kita diajari oleh kebenaran firman Tuhan untuk tidak menindas orang yang lemah. Nah, mengapa Bapak Ibu Saudara kita tidak boleh menindas orang yang lemah? Kita harus mengerti dan kita harus mengetahui Bapak Ibu Saudara, ya. Di sini juga bicara tentang selanjutnya, di situ orang lemah itu adalah di mana orang-orang di sekitar kita. Mungkin dia tidak bisa memiliki kekuatan secara finansial, kekuatan secara akademis, ataupun dalam lingkungannya Bapak Ibu Saudara yang begitu lemah dan juga begitu miskin. Nah, tetapi di sini kalau kita sebagai orang-orang anak-anak Tuhan, kita menghina mereka, ya Bapak Ibu Saudara, apalagi menindas, memanfaatkan mereka karena ketidakpunyaan mereka, Bapak Ibu Saudara, itu di hadapan Tuhan tidak diperkenankan, Bapak Ibu Saudara. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Orang-orang di sekitar kita yang dalam kondisi kelemah ataupun dalam tanda petik miskin, Bapak Ibu Saudara, karena mereka juga sudah diciptakan, ya. Mereka diciptakan segambar dengan Allah. Bapak Ibu Saudara bisa buka di dalam Kejadian 9 ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara. Di sana diceritakan, kita sampaikan. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka di dalam Kejadian pasal 9. Ya. Kejadian pasal 9 ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali di dalam Amsal tadi dikatakan di sana itu, jika kita menghina orang lemah atau menindas orang lemah, Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara kembali ke Amsal 14-nya, siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Jadi kalau di saat kita menindas orang lemah, orang yang dalam kondisi kehidupannya yang berkurangan, Bapak Ibu Saudara, kita tindas mereka dengan kepentingan kita. Kita punya motivasi memanfaatkan orang-orang itu, Bapak Ibu Saudara, itu sama saja seperti menghina
pencipta, menghina Tuhan, menghina Allah Bapa di surga, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena mereka diciptakan seturut gambarnya. Itu Bapak Ibu Saudara, itu yang harus menjadi kita sebagai orang-orang anak-anak Tuhan. Kita harus memahami, jangan pernah sampai kita menindas mereka atau memanfaatkan mereka, Bapak Ibu Saudara, dengan kelemahan mereka, dengan di situ dikatakan situasinya mereka miskin mungkin. Tetapi perhatikan di sini, siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Berbelas kasihan ini Bapak Ibu Saudara adalah salah satu karakter Kristus yang begitu luar biasa yang kita harus kenakan, Bapak Ibu Saudara. Kita harus mengenakan belas kasihan, Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, harus memiliki belas kasihan kepada mereka, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah. Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting dan sangat perlu dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita mau mengenakan belas kasihan dalam kehidupan kita, seperti Yesus. Bapak Ibu Saudara, di saat Yesus pelayanan, ya, dia melihat banyak orang-orang, jiwa-jiwa yang lemah, Bapak Ibu Saudara. Yesus memiliki hati yang berbelas kasihan. Yesus menolong mereka, memberikan mujizat dalam kehidupan mereka. Biarlah Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki belas kasihan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita tidak bisa melakukan seperti yang lain mungkin, tapi apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita berikan di sekeliling kita, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat orang-orang yang lemah, Bapak Ibu Saudara, ini yang perlu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, teladan Yesus sudah menunjukkan begitu luar biasa, Bapak Ibu Saudara, ya. Coba Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat di dalam Yakobus 2 ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara, ya. Yakobus 2 ayat yang kelima. Yakobus 2 ayat yang ke-5, Bapak Ibu Saudara. Nah, perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikannya kepadanya, Bapak Ibu Saudara, ya. Artinya di sini mungkin di sekeliling kita banyak orang yang mungkin tidak memiliki hikmat, sehingga mereka tidak bisa menghasilkan situasi. Misalkan, mohon maaf, mungkin orang-orang kita di sekeliling kita itu secara akademis, Bapak Ibu Saudara, ya, antara latar belakangnya tidak memiliki skill yang begitu baik, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita tidak bisa boleh menghina, tapi kita harus dengan murah hati mengajari mereka, membimbing mereka, ya Bapak Ibu Saudara, supaya mereka memiliki sesuatu yang luar biasa, sehingga mereka dapat bertumbuh, berkembang, baik nantinya akan secara finansial, baik secara akademik, baik apapun juga. Kita harus punya kewajiban sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberkati untuk menjadi berkat dengan kemurahan hati kita, Bapak Ibu Saudara, sehingga skill mereka di sekeliling kita ajari mereka untuk bisa menjadi orang-orang yang bertumbuh, sehingga mereka bisa memiliki yang terbaik dalam kehidupan mereka, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada satu hal yang sangat penting. Memiliki hati yang berbelas kasihan, memiliki hati yang bermurah hati, Bapak Ibu Saudara, untuk orang-orang yang lemah dan juga orang-orang yang tertindas dalam saat ini, Bapak Ibu Saudara. Begitu banyak saat ini yang bisa kita lihat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar lagi di ayat selanjutnya, ya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia, memuliakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, ayat 32 Bapak Ibu Saudara terakhir, di mana orang fasik dirobohkan karena kejahatannya,
Tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, biarlah kehidupan kita menjadi orang-orang yang benar Bapak Ibu Saudara. Kita tahu di saat kita menjadi orang-orang benar, itu menyukakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini perlu kita sebagai orang-orang Kristen, semakin kehidupan kita semakin benar, baik dalam pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Oleh sebab itu, mari kita lebih mendekat kepada Tuhan. Di saat kita mendekat kepada Tuhan Bapak Ibu, perlindungan kasih-Nya itu semakin hari semakin sempurna di dalam kehidupan kita. Dan perlu digarisbawahi Bapak Ibu Saudara, di mana kematian orang-orang fasik, di situ dikatakan, atau orang-orang jahat, orang fasik dirobohkan karena kejahatannya. Di saat mereka mengalami kematian, nantinya akan ada pengadilan Bapak Ibu Saudara, ada penghakiman. Orang-orang jahat, orang-orang fasik itu akan dirobohkan. Tetapi orang-orang benar itu akan mendapatkan perlindungan yang kasih yang luar biasa. Ini yang harus kita pahami. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita boleh mengerti, jangan kita menghina orang yang lemah, jangan kita menindas orang-orang yang lemah, tetapi kita kenakan belas kasihan, kemurahan hati di dalam kehidupan kita untuk orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah di sekeliling kita, Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Dan di saat nantinya kita menjadi orang-orang yang benar, perlindungan Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan untuk hidup di dalam mengenakan belas kasihan dan kemurahan hati Bapak. Bapak, biarlah Kau jamah hati kami untuk menjadi orang yang benar, karena kami tahu di saat kami menjadi orang benar, perlindungan kasih-Mu melingkupi hidup kami. Terima kasih ya Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami serahkan hari kami hari ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.